إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu jengkal dari tanah-tanah Allah yang Allah cintai di antara masjid-masjidnya. Hari ini hari Jumat, hari yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari ini yang membedakan kita, semua orang melihat perbedaan kita mungkin hanya dari seragamnya, hanya dari rompinya, hanya dari helmnya, hanya dari outfitnya. Tapi ada kalanya pangkat ditinggal, jabatan ditinggal, titel tinggal. Pada hari itu semua tidak akan berguna. Semua orang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah takwanya, yang membedakan hanya imannya, yang membedakan hanya amal salehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kadar kemuliaan kita bukan dari harta. Kadar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan ketika kita mendapatkan harta banyak. Kadar ketika kita dihinakan Allah Subhanahu wa taala bukan ketika harta kita sedikit. Tapi kadar kemuliaan dan kehinaan adalah tatkala iman kita meningkat berarti kita sedang dimuliakan. Tatkala iman kita sedang rendah-rendahnya. Tatkala kita sedang malas ke masjid, tatkala kita malas membaca Quran, tatkala kita malas beribadah, itulah saat Allah sedang menghinakan kita. Tolak ukur bukan kekayaan. Tolak ukur adalah keimanan. Oleh karena itu para nabi dan rasul ada yang kaya, ada yang miskin. Para sahabat ada yang kaya dan miskin, tapi tidak sama sekali menurunkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karau para filsuf, mereka berusaha untuk mencari tahu tujuan apa hidup kita di dunia ini. Kata mereka butuh 500 tahun hidup. Tapi Allah dengan maha murahnya, dengan maha mulianya, Allah dengan mudah menutus seorang utusan Rasul untuk setiap umat-umatnya. Untuk menjelaskan untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup, dan apa keadaan setelah kita hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Mengapa dunia ini hanya sementara? Tandanya dunia bukan tempat tinggal. Dunia hanya tempat singgah. Oleh karena itu, Allah menciptakan dunia dan kematian tujuannya untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Bukan siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Sebab banyak orang beramal tapi tak berkualitas. Yang Allah lihat adalah kualitas dibandingkan kuantitas. Quality over quantity. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada masanya di mana jantung tak lagi dapat berdetak, darah tak dapat lagi mengalir, mata tak dapat lagi berkedip, kaki tak dapat lagi melangkah, tangan tak dapat lagi berayun. Pada saat itu kita kaku sekujur tubuh. Pada saat itu yang diingat, yaqulu ya laitani qaddamtu hayati. Ya Allah, kalau dulu aku begini dan begitu. Kalau dulu aku begini dan begini. Kalau detik yang aku habiskan andai saja untuk beribadah kepada Engkau. Kalau ada rupiah yang berada di dompet, andai saja dahulu sempat masuk kontak infak. Kalau ada waktu dan tenaga, andai saja dulu sempat memaksimalkan dengan ikut pengajian. Kalau ada waktu sempat, andai saja dahulu sempat membaca Quran. Tapi
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Semuanya hanya tinggal kenangan. Semuanya hanya tinggal penyesalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci. Semua akan dibuat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan akan berbicara, kedua kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kulit kita pun akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka semua akan berkata kepada kulit-kulitnya, mengapa saat ini engkau mampu berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kau lakukan? Apa jawab mereka? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Pada saat ini Allah dapat membuat segalanya menjadi dapat berbicara. Pada saat itu kita semua akan ditanya. Detakan jantung kita akan menjadi saksi. Langkahan kaki kita akan ditanya. Bahkan kedipan mata akan ditanya. Lintasan hati, bisikan telinga, semuanya akan ditanya dan akan disoal. Dan semuanya yang akan menjadi andalan adalah amalan soleh kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini layaknya perjalanan panjang. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pos-pos dan stasiun dari perjalanan panjang ini. Stasiun yang pertama, stasiun subuh. Stasiun berikutnya stasiun zuhur. Stasiun berikutnya stasiun asar. Stasiun berikutnya stasiun maghrib. Stasiun berikutnya stasiun isya. Kalau ada waktu sepertiga malam terakhir, Allah buat stasiun di sepertiga malam bernama stasiun tahajud. Ketika matahari menaik, Allah buat stasiun duha. Layaknya perjalanan panjang, Allah buat stasiun di waktu-waktu tertentu. Tujuannya untuk apa? Sebab kalau mesin terus bergerak, tentu mesin akan menjadi rusak. Kalau mesin terus bergerak, maka bensin pun akan habis. Layaknya unit yang kita pakai, itu pun butuh diisi fuel setiap saat. Layaknya unit yang kita pakai, itu pun butuh untuk di-maintenance setiap saat. Maka keimanan kita pun butuh di-maintenance setiap saat. Kita butuh mendengarkan kajian ilmu. Kita butuh beribadah. Kita butuh mendengar siraman rohani. Kita butuh mendengarkan khutbah Jumat, bukan hanya sekedar tidur belaka. Oleh karena itu, wahai hadirin sekalian, iman butuh di-charge. Layaknya HP kita butuh di-charge. Dan charge itu ada yang fast charging dan ada yang low charging. Cara mencharging yang cepat adalah dengan Ta'ala. Cara fast charging itu adalah dengan sering-sering melangkahkan kaki masjid. Cara fast charging itu adalah sering-sering mendengarkan kajian, sering-sering mendengarkan khutbah Jumat, sering-sering mendengarkan kultum. Karena dengan begitu iman kita meningkat, bus cepat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisa-sisa waktu hidup kita, manfaatkanlah dengan baik karena semuanya akan menjadi penyesalan belaka. Apa yang kita kumpulkan nanti hanya akan menjadi perebutan ahli waris kita. Sedangkan apa yang kita infakkan semuanya akan kekal bersama amal-amal kita di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بئسته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.